Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah, kabar baik ya insyaallah. Insyaallah saya bakal menemani teman-teman di sini sedikit karena ada santri baru juga. Selamat datang. Karena ada santri baru juga, saya jadi pengen cerita gitu ya. Jadi pengen cerita ketika dulu saya pertama ke sini ya. Perjalanan awal saya ke sini gitu. Boleh cerita? Boleh. Jadi pada zaman dahulu kala bukan. Jadi teman-teman singkatnya dulu saya mulai ngafalin di sini ya, mulai ada keinginan ngafal gitu ya. Ketika kelas 2 SMA lah. Kelas 2 SMA. Semester 2-an. Itu saya pengen ngafal gitu ya. Pengen ngafalin Quran. Terus setelah kelas 12 gitu ya. Kelas 3 SMA keinginan itu tuh makin pengen gitu ya. Mupeng lah. Jadi pengen banget gitu ibaratnya mah. Pengen banget. Sabar dit. Jadi di kelas 3 ini saya ngerasa pengen banget gitu ngafalin Quran ya. Sampai cari-cari tempat untuk bisa ngafalin gitu. Belum ketemu Makdis. Sampai waktu dulu nih tahu ada yang SMA, ada yang pernah ikut SNMPTN? Pernah ya? Pernah kan? Pernah pasti pernah. Dia pernah ikut SNMPTN. Jadi waktu zaman-zamannya SNMPTN gitu ya, kelas 3 SMA kan disuruh daftar tuh semua siswa-siswanya gitu ya, disuruh ikutan SNMPTN gitu. Tapi karena saya nggak mau kuliah gitu ya, tapi pengennya ngafal gitu. Jadi itu saya ngasal gitu ngisi formulir SNMPTN tuh. Yang orang lain mah kan pengen ke UPI jurusan ini ditulis gitu. Tapi waktu itu karena saya nggak mau gitu ya, saya ngasal gitu isinya. Waktu itu saya jurusan IPA ya. Bukan maksudnya. Tapi gagal. Jurusan IPA kan kalau SNMPTN tuh susah ya kalau misalkan kita lintas gitu ya. Kayak misalkan saya ini jurusan IPA tapi saya kuliah ngambil jurusan yang sosial gitu kan? Ya bener. Nah, karena saya dulu nggak mau gitu ya, pengen gagal gitu. Jadi waktu itu saya ngisinya psikologi Unpad kalau nggak salah. Lu karena tapi kan saya pokoknya sosial gitu lah. Nggak tahu kedokteran gitu ya. Sosial. Nggak lintas ya. Pokoknya lintas lah. Biar susah gitu. Biar nggak keterima. Sampai tuh ada pengumuman gitu ya. Sampai pengumuman SNMPTN gitu. Karena sebenarnya saya yakin kalau misalkan ngisi yang benar, kayaknya nggak juga gitu. Nggak kepilih juga gitu. Nah makanya waktu itu ketika teman-teman saya pada hari pengumuman gitu ya, terus ada yang keterima gitu pada nangis kan. Saya justru kalau keterima nangis gitu. ada yang gak keterima nangis gitu. Tapi saya malah seneng gitu. Waktu nerima itu teh gak keterima gitu. Ya gitu. Karena saya pengen ngafalin gitu. Udah gitu kelas 12 udah beres nih ya. Sibuk tuh kan nyari-nyari pondok. Nyari-nyari di Instagram waktu itu.
di apa info tahfidz ya, ada nyari-nyari makdis gitu susah kan. Lalu saudara saya ngasih taunya cuma makdis doang gitu, nggak ada PTQ-nya. Jadi kan saya searching deh makdis, nyari-nyari makdis gitu ya. Sempat daftar juga di tempat lain, tapi qadarullah gitu ya, nggak keterima di situ gitu. Baru saya nangis tuh di situ. Sedih gitu lah. Oke. Udah gitu sampai akhirnya ketemu makdis dan alhamdulillah keterima gitu ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih berjuang gitu ya. Ketika udah di makdis gitu. Kan saya ke makdis tuh nggak ada persiapan gitu ya. Nggak punya tabungan jus. Pokoknya modal wani dan mau gitu ya. Modal wani doang. Itu saya daftar. Dan keterima. Dan hari pertama waktu testing tuh kan. Ujian lah bagi saya gitu. Ujiannya ketika waktu itu disuruh tilawah gitu. Tapi saya gagal gitu. Saya gagal. Salah baca gitu banyak banget gitu. Kayak jadi pesimis gitu, nggak akan keterima. Tapi akhirnya keterima kan. Saya tuh kaget gitu dulu waktu ternyata keterima ke sini. Udah gitu, udah di sini ya hari pertama masuk ke makdis gitu. Ketemu sama teman-teman semua waktu itu. Belum ada Adit, belum. Waktu itu terus ketemu sama teman angkatan gitu. Ketemu sama Kang Ridwan. Waktu itu siapa lagi? Kang Galuh, Kang Soleh, gitu kan umur-umurnya di atas saya semua waktu itu gitu. Dan bersama mereka lah yang membuat saya pengen nikah gitu. Pokoknya nikah terus. Ini udah kebelet semua kayaknya. Terus udah gitu kan. Tapi ya kan karena kurang persiapan gitu ya dan nggak tahu agendanya di sini tuh apa. Terus disuruh tilawah gitu ya. Ya kan teman-teman itu disuruh tilawah 5 juz gitu. Kan saya kaget gitu sehari harus 5 juz. Karena nggak biasa ya di rumah. Udah gitu disuruh tilawah 5 juz tuh hari keduanya ya. Hari keduanya nyobain tuh dikasih tahu harus tilawah 5 juz sehari. Berat banget rasanya teh hari kedua itu teh. 5 juz teh kayak apalagi lama gitu bacanya kan masih agak-agak gitu ya. Lama udah mah harus 5 juz gitu ya. Waktunya teh cuman dari jam berapa? Jam 7 ya. Jam 8. Jam 8 sampai sampai asar. Cuman segitu. Waktu itu awal-awal berat gitu. Apalagi waktu itu awal-awal langsung ketemu Kang Abdan gitu. Langsung kenal Kang Abdan. jadi benar. Tapi justru Kang Abdan ini yang ngingetin saya terus waktu awal-awal ketika bener ketika waktu saya kayak malas gitu ya untuk ngaji ke masjid. Lagi di kamar sini lagi sama Kang Abdan, Kang Icang. Tiba-tiba Kang Abdan yang selalu nanya gitu. Dil, ngesan beres 5 juz teh. Itu selalu ngingetin. Belum kata aku kan gitu. Belum. Ya udah ngaji dulu. Nah. Itu ketemu Kang Abdan ya. Udah gitu kan karena kaget gitu ketika awal masuk gak ada persiapan, gak tahu gitu maksudnya. Terus langsung dikasih yang cukup berat gitu ibaratnya. Harus bangun jam 3 ya paling telat waktu itu. Paling telat jam 3 gitu. Ustadz Gozan masih di sini ya. Ustadz Gozan masih di sini kamarnya. Dulu waktu Ustadz Gozan mau ngebangunin baru buka pintu udah pada bangun. Terus bangunnya teh bukan yang bangun hai dulu gitu, tapi bangun langsung duduk teh gini. Woi. langsung duduk teh.
Atau misalkan Ustadz Gozan udah melangkah gitu ya, terus ngebangunin kasur sebelah, terus gak tahu kenapa kita tuh kayak bangun gitu, tiba-tiba bisa apa, tingkat kesadarannya tinggi gitu. Sekarang masih ya, insya Allah ya gitu teman-teman. Eh, Ketika awal-awal memang kerasa berat gitu ya, dan banyak ujian. Terus sampai mana lagi? Udah itu tuh tadi tuh di mana? Tadi ngomongin apa? Hah? Oh Ustadz ya? Iya Ustadz. Terus ngafalin gitu ya, tilawah kayak berat gitu. Maksudnya berat untuk 5 juz sehari waktu itu awal-awal ya masih kayak berat, tapi lama kelamaan terbiasa gitu. Terbiasa. Bukan. Maksudnya kayak udah mulai kebiasa gitu, udah mulai cepet. Maksudnya udah mulai bisa percepat gitu ya ngajinya. Oke. Dan apalagi murojaah gitu kan sekarang juga kerasa. Kadang kita kayak apa tuh namanya? Malas mah ada ya gitu misalkan. Apalagi kalau misalkan spray AC Milan udah ngagupayan gitu. Spray AC Milan kasur. Ya. Kasur udah kayak manggil-manggil gitu. Ayo sini tidur. Berat gitu. Nah, mungkin nanti ya santri baru khususnya gitu ya bakal dapetin fase itu gitu. Ketika datang ke sini kita harus siap gitu ibaratnya mah. Apa ya? Karena bakal ada aja gitu ujian yang bakal datang gitu. Apalagi waktu itu ujian saya ketika sebelum ke sini tuh kenapa nggak persiapan, karena sibuk di game online gitu. Dulu waktu itu lagi liburan panjang kan, jadi sibuk game online gitu. Dari situ mungkin yang ngebuat saya kaget di sini gitu, dikirain mau ya gitulah pokoknya. Mungkin itu aja ceritanya. Mungkin masuk materi sekarang ya. Jadi intinya mah teman-teman, yang saya mau bagi ya untuk khususnya santri-santri yang baru gitu. Tunggu. Ibaratnya mah apa ya? Udah sunatullah gitu ya. Kita itu bakal dapat ujian dari Allah. Karena ujian yang Allah kasih ini teh bagian dari kita untuk naik level, untuk upgrade diri kita gitu ya, untuk bisa jadi yang lebih baik gitu ya. Dari yang tadinya teman-teman mungkin gak bisa ngaji gitu ya, teman-teman gak bisa bacaannya kurang gitu ya, dari tahsin, dari tajwid gitu ya. Nah, ketika teman-teman hadapin ujian nanti misalkan lagi tahsin, percaya kalau itu adalah jalan teman-teman untuk bisa lebih baik gitu. Intinya itu. Jadi ujian ini salah satu yang harus kita nikmatin teman-teman. Jadi gak cuman kita lewatin gitu aja gitu, tapi harus kita nikmatin gitu. Karena kenapa ya tadi? Karena ujian itu untuk meningkatkan kualitas kita gitu. Yang tadinya gak bisa apa-apa jadi bisa gitu. Karena di Quran surat Ali Imran juga teman-teman kita lihat ayat 186. Ada yang tahu bunyi ayatnya? Hah? Dik? Udah dapat syahadah kan? Jadi bunyinya gini teman-teman. Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira
Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jadi kata Allah teh, kamu bakal diuji gitu. Itu berupa harta, berupa dari kamu sendiri gitu ya. Gitu teman-teman. Kamu bakal kamu bakal diuji gitu ya, dari harta gitu. Dan ya itu bakal diuji dari harta dan diri kamu sendiri gitu. Dan bakal banyak orang yang gak suka sama kalian gitu. Ya kan? Kerasa? Loh, oh kerasa. Bakal mungkin nanti ada aja yang gak suka gitu sama kalian gitu ya. Tapi intinya mah kalian harus bisa bersabar gitu teman-teman. Jadi siap-siap karena ujian ini pasti ada, tapi sedikit gitu ya. Ingat ya, ujian ini sedikit gitu. Bisyai, ujian itu bisyai ya, sedikit. Betul, betul itu. Dan ujian ini teman-teman udah Allah ukur gitu. Jadi gak mungkin Allah itu ngasih ujian ke teman-teman, tapi gak bisa, teman-teman gak mampu untuk ngerjainnya gitu. Karena Allah itu maha mengetahui ya. Allah itu tahu kita segalanya gitu. Tahu kemampuan kita, tahu kualitas iman kita, tahu intelektual kita, tahu apa yang kita butuhin gitu ya. Allah yang tahu gitu. Jadi untuk teman-teman, ketika teman-teman punya masalah, punya sesuatu yang gak enak, terus curhat, hati-hati jangan sampai teman-teman itu salah curhat gitu ya. Jangan sampai teman-teman salah curhat, malah curhat ke orang yang justru justru yang nggak tahu teman-teman itu kayak gimana gitu. Karena Allah ini maha mengetahui gitu. Jangan sampai teman-teman salah curhat gitu ya. Karena nanti kalau teman-teman salah curhat, bisa-bisa dibawa kultum gitu. Ya kan Kang Aher? jangan sampai salah curhat. Nanti dibawain di kultum gitu. Nah, kenapa Allah itu udah ngukur? Karena Allah itu maha adil, teman-teman. Gak mungkin Allah itu ngeberatin hambanya gitu, ngebuat hambanya merasa gak mampu gitu. Tapi yakin teman-teman, Allah itu ngasih ujian karena teman-teman mampu gitu. Dan ujian itu untuk kebaikan ya. Ujian itu kebaikan atau kerusakan? Baik kan? Kenapa ujian itu baik? Tuh, makanya teman-teman harus berbaik sangka. Sepahit apapun kehidupan di dunia ini, sepahit apapun ujian yang teman-teman dapatin gitu, yang teman-teman rasain, ketika teman-teman nikmatin itu, insya Allah hasilnya adalah kebaikan. Itu teman-teman. Jadi itu aja ya, 3 poin tadi. Ketika kita ngerasa ada ujian, nikmatin. Caranya ya tadi. Ingat, ujian itu yang pertama bisyai, sedikit. Yang kedua, ujian itu udah Allah ukur. Teman-teman pasti mampu. Dan yang ketiga, ujian itu adalah kebaikan. Itu teman-teman. Mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, teman-teman. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.